Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana biniyati du'a wal qabul ila hadratir rasul wa alihi anbiya al-mursalin wa anisa kama uli adil waldan walidina ma'ana min syekhna jabbatina ما بسم إلى حضرة النبي ومثل سورة الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ويقوى اليقين ويحسن بأسباب منها وهو الأصل والذي عليه المدار أن يصغي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والقهر وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أيدوا به من المعجزات وما حل بمعانديهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pengajian yang lalu bahwa anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu adalah berupa al-yakin, keyakinan. Karena keyakinan kepada Allah itu kunci untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat yang abadi. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menerangkan keyakinan itu akan bisa menguat, akan bisa membaik di antaranya ya dengan beberapa sebab. Sebab yang paling pokok adalah hendaknya orang itu mendengarkan akan ayat-ayat firman-firman Allah yang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Juga hadis-hadis yang menerangkan tentang keagungan dan kesempurnaan akan kekuasaan Allah. Termasuk ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang kebenaran para rasul dan apa-apa yang dikuatkan pada para rasul itu berupa mukjizat. Artinya mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, termasuk apa-apa yang menimpa pada kaum terdahulu yang durhaka kepada Allah dan Rasul dari berbagai macam bala dan bencana. Pada pengajian-pengajian yang lalu sudah banyak kita baca dan kita dengarkan ayat-ayat yang menerangkan tentang kebesaran kekuasaan Allah. Termasuk juga yang disebutkan di sini yang akan bisa menguatkan iman,
menguatkan keyakinan dan memperbaiki ya, keyakinan kita ini mendengarkan ayat-ayat yang menerangkan tentang kejadian ya, yang menimpa pada umat-umat terdahulu dan mukjizat yang diberikan oleh Allah pada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu ya. Di antaranya yang diterangkan dalam Al-Quran ya, Nabi Nuh ya, ketika berdakwah paling lama dakwanya Nabi Nuh ini, dakwah selama 950 tahun dakwanya ya. Tapi walaupun dakwah sekian lama itu, umat manusia yang beriman, yang mau taat itu hanya sedikit sekali. Sampai-sampai ya, ketika kaumnya itu tetap mendustakan Nabi Nuh itu, Nabi Nuh sudah angkat tangan, pasrah kepada Allah. Ya Allah, sudah Engkaulah zat yang memberikan keputusan. Aku pasrah kepada Engkau karena kaumku tetap mendustakan aku ya Allah. Maka ya, ketika kaum ini sudah tidak bisa diperbaiki, Allah ya, mendatangkan bencana berupa banjir besar ya. Mereka semua orang kafir itu ditenggelamkan oleh banjir itu sampai ya, menutup seluruh negeri itu, sampai gunung-gunung tertutup. Itu kalau Allah ya menghendaki bencana itu bisa dalam waktu yang sesaat langsung datang itu ya. Dan ketika terjadi bencana seperti itu ya, sudah tidak ada artinya, tidak ada gunanya kekuatan fisik ya, jabatan ya, kekayaan harta, rumah yang ya mewah, sama sekali tidak ada artinya. Seluruh orang kafir ya, yang tadinya mereka menyombongkan diri, merasa seolah-olah tidak akan terkena bahaya, tapi ketika Allah menurunkan bencana, satu pun dari orang kafir tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya orang mukmin yang taat kepada Allah, kepada Rasul, yang mau diajak naik perahunya Nabi Nuh itu saja. Yang lain tidak ada yang selamat satupun ya. Ini benar-benar menunjukkan akan kekuasaan Allah untuk apa? Membinasakan kaum dalam waktu yang sesaat. Juga kalau kita baca ceritanya kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud ini termasuk kaum yang paling kuat, paling besar, paling tinggi. Ya. Oleh karena itu mereka sangat menyombongkan diri, seolah-olah mereka tidak akan terkena bahaya, tidak akan terkena bencana, bahkan menurut anggapan mereka tidak akan mati gitu. Karena terkenal ya rata-rata mungkin antara 30 meter sampai 60 meter gitu tingginya kaumnya Nabi Hud ini. Tapi walaupun demikian, ketika mereka menyombongkan diri, tidak mau iman kepada Rasul, yaitu Nabi Hud, tidak mau taat kepada Rasul, maka ketika Allah mendatangkan murkanya itu, tidak usah repot-repot itu. Hanya Allah mengirim angin, birihin sorserin atiyah, angin yang sangat dahsyat, angin yang sangat keras, sampai-sampai tidak bisa. Padahal mereka ini manusia yang paling besar, paling tinggi itu, dengan adanya angin ini diterbangkan oleh angin. Banyak yang katut gitu. Jadi bukan hanya rumah atau barang, mereka ini terbawa oleh angin sampai mati semua. Semua orang kafir, tidak ada yang tersisa ya. Yang selamat hanya Nabi Hud dan orang mukmin saja ya. Begitu juga Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya, mereka tetap tidak mau beriman. Mereka minta mukjizat Nabi Saleh. Nabi Saleh ya, menunjukkan mukjizatnya. Antaranya ketika mereka minta
tunjukkan ya, bukti kalau kamu mengaku sebagai Rasul. Kata Nabi Saleh, terserah apa yang kalian minta. Minta apa kalian? Akhirnya mereka minta ya, agar bisa mengeluarkan onta dari batu ya. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Saleh ini memohon kepada Allah untuk ditakdirkan oleh Allah apa yang diminta oleh orang kafir itu ya. Maka dengan izin Allah, batu itu membesar terus langsung keluar ya, unta. Dan unta betul, bukan bukan sulapan, dan unta betul sampai punya anak ya. Kemudian ketika benar-benar terwujud itu, Allah Maha Kuasa ya. Jadi Allah menciptakan apa saja itu ya. Sebenarnya menciptakan manusia ini aja bisa langsung ya. Buktinya menciptakan Nabi Adam juga tanpa perantaraan ayah dan ibu bisa ya. Nah ini, ketika sudah menunjukkan mukjizat berupa unta, mereka diperingatkan, jangan sampai mengganggu unta ini. Mereka tetap gitu, padahal sudah ditunjukkan mukjizat, tetap tidak mau taat, tetap tidak mau iman ya. Bahkan mereka justru mengganggu unta itu, dibunuh, untanya itu dibunuh. Maka ya, Allah menurunkan murkanya, yaitu berupa suara teriakan yang sangat keras dari malaikat Jibril sampai ya, menggoncangkan mereka sampai terjadi gempa yang sangat dahsyat. Mereka semua mati ya. Jadi ini mukjizat Nabi Saleh dan bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Saleh di saat mereka mendustakan Rasul. Begitu juga mukjizat Nabi Ibrahim di saat beliau dakwah sampai diancam oleh Raja Namrud ya, dibakar dalam api yang menggunung, tapi dengan izin Allah, Allah Maha Kuasa menjadikan api itu dingin, tidak membakar. Jadi ini semua menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Api yang begitu besar, tapi sama sekali tidak dingin pada diri Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim berada dalam kebenaran, karena Nabi Ibrahim mendapatkan ridho Allah. Kemudian begitu juga ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail putranya, beliau ya, karena yakin kepada Allah ya, Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak ragu, tidak takut ya. Walaupun disuruh nyembelih ya dilaksanakan, karena Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu yang tidak baik ya. Maka ketika dilaksanakan benar-benar disembelih, tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Walaupun pisau itu sudah tajam, sudah diasah dengan tajam, Nabi Ibrahim berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan pisau itu ke leher Nabi Ismail. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi, tidak terjadi dengan izin Allah. Jadi makanya kita semua ini harus punya keyakinan yang bisa membakar, yang bisa membunuh itu semata-mata Allah gitu. Kalau Allah tidak mengizinkan biar dibakar, tidak akan terbakar ya. Kalau Allah tidak mengizinkan biar dibunuh, tidak akan mati, tidak akan terbunuh ya. Itu keyakinan. Jadi semua ini hanya perantara saja ya. Kalau tidak diizini oleh Allah, tidak akan terjadi ya. Ketika tidak bisa ya, tidak bisa terlaksana itu langsung spontan gitu. Allah bisa spontan, Allah mengganti kambing. Jadi Allah bisa mendatangkan kambing langsung, dan kambing itulah yang disembelih. Jadi ini semua menunjukkan benar-benar Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa mendatangkan apa saja, menghendaki apa saja ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah ya.
Kemudian juga kita baca cerita dalam Al-Quran Nabi Lut ya. Ketika dakwah kepada kaumnya, mereka dilarang berbuat perbuatan keji, perbuatan zina, perbuatan homoseksual, mereka tetap melanggar, tidak mau mentaati Nabi Lut ini. Maka ketika Nabi Lut sudah angkat tangan, pasrah kepada Allah, Allah ya, pertama kali menyuruh Nabi Lut dan orang mukmin untuk meninggalkan negeri itu, negeri Sadum namanya, bah. Setelah pada batasnya, ya, maka Allah menyuruh malaikat untuk ya, mengangkat satu negeri itu, negeri Sadum, negerinya kaumnya Nabi Lut itu, diangkat sampai ke langit, ya. Kemudian dibalik negerinya. Kemudian tidak hanya itu, dituruni hujan batu. Ya. Jadi kekuasaan Allah itu demikian gitu. Kalau akan mendatangkan adab kepada manusia ini di saat mereka durhaka, sangat mudah bagi Allah. Di antaranya lagi kita baca ceritanya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Menurut akal sudah pasti mati Nabi Musa. Tidak ada jalan lain sudah, karena di depannya lautan. Ya. Fir'aun dan tentaranya sudah dekat. Ya. Maka Allah kalau menolong hambanya yang disenangi, yang dicintai itu tidak repot gitu. Ya. Semua itu milik Allah. Yang apa saja yang ada ini milik Allah. Dan semua itu tunduk. Jadi apapun yang ada di alam ini semua tunduk sama Allah. Maka di saat sudah tidak ada jalan lagi, ya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya pada laut itu. Spontan dengan izin Allah, laut itu membelah seperti gunung, yang sana, yang sini juga begitu. Dan dengan izin Allah itu langsung jadi jalan kering. Jadi bukan basah, kering seperti jalan raya itu. Ya. Maka ya, dengan mudah Nabi Musa dan tentaranya orang mukmin masuk. Dan lewat itu ya, sampai pada puncaknya sana ya, ketika sudah naik semua, sudah selamat semua, ya, Fir'aun mengikuti di belakang ya, ketika Fir'aun dan tentaranya itu sampai di tengah, Allah mengembalikan air laut itu sehingga semua tenggelam ya. Fir'aun dan seluruh orang-orang kafir binasa ya. Jadi ini kekuasaan Allah itu seperti itu gitu loh. Jadi spontan, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Begitu juga Nabi Musa itu pernah kaumnya itu dihukum oleh Allah karena tidak taatnya. Tahu-tahu dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, kaumnya Nabi Musa ini ada di padang Sahara yang sangat luas. Mereka tidak bisa mencari kampungnya, rumah-rumahnya tidak bisa. Setiap hari mereka berusaha untuk mencari kampungnya, tapi mulai pagi berjalan sampai sore tetap berada di tempat itu. Ya. Sampai berapa lama? Sampai 40 tahun. 40 tahun dihukum oleh Allah. Padahal sebenarnya itu dekat. Ya. Tapi ketika Allah menutup itu tidak bisa dicari. Mulai pagi sampai sore setiap hari demikian. Ya. Adapun untuk kebutuhan sehari-hari mereka ini, ya, karena di situ tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada makanan sama sekali, maka mereka minta kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah. Allah menurunkan makanan dari langit berupa al-manna wassalwa. Itu dinas dalam Al-Quran. Makanan al-manna wassalwa, burung panggang dan minuman semacam madu begitu. Ya. Setiap pagi sore ada itu. Langsung dari Allah tanpa masak, tanpa beli, tanpa menanam, langsung jadi ya. Sampai selama 40 tahun itu Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan makanan ya, tanpa perantaraan apa yang biasa dilakukan oleh manusia ini. Itu kekuasaan Allah demikian ya. Ketika mereka
sudah selesai hukumannya, ya, mereka sudah dimaafkan oleh Allah kesalahannya, mereka itu ternyata melihat kampungnya itu dekat gitu, kelihatan. Nah itu Allah kalau meridhoi seorang itu tidak ada sulitnya, ternyata gampang itu. Tapi ketika orang itu dimurkai oleh Allah, ya, walaupun dekat tidak bisa mendapatkan. Ya. Itu semua menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah. Nabi Zakaria itu secara akal, ya, Nabi Zakaria ini secara akal tidak bisa punya anak, padahal beliau mendambakan anak, ya. Beliau sudah mencapai usia 120 tahun, Nabi Zakaria. Sedangkan istrinya kalau tidak salah umur 98 tahun. Jadi menurut ukuran umum tidak mungkin punya anak. Tapi ketika Nabi Zakaria ini melihat kejadian yang luar biasa dari Dewi Maryam yang waktu itu masih kecil, ya. Ketika ayahnya Dewi Maryam itu Kiai Imron, itu orang-orang dulu itu sering, ya, ketika istrinya hamil itu nazar kalau sudah lahir akan dijadikan sebagai orang yang berkhidmat kepada masjid. Karena nazar lahir ternyata perempuan gitu loh. Kata ayahnya itu, ya Allah, ini saya sudah nazar tapi kok lahir ini perempuan. Kan tidak sama laki dengan perempuan. Kalau untuk khidmat pada masjid masa perempuan, ya. Tapi karena ini nazar, tetap karena nazar dibuatkan, ya, ruangan di dalam masjid yang tertutup gitu loh. Yang memelihara waktu itu Nabi Zakaria. Digembok itu rapat, ya, dari luar, hanya melihara. Itu subhanallah dengan izin Allah bisa mendatangkan makanan, ya, di tempat itu gitu loh. Buah-buahan yang tidak pada musimnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke ruangan itu mendapatkan buah-buahan yang bermacam-macam yang tidak pada musimnya, tidak ada waktu itu gitu. Ketika ditanya, dari mana ini wahai Maryam? Dia menjawab, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Ini. Loh, ketika Nabi Zakaria itu melihat kekuasaan Allah, Allah bisa gitu loh, ya, mendatangkan makanan, bisa mengendaki apa saja walaupun di luar jangkauan akal manusia, maka timbul optimis lagi gitu loh. Yang tadinya sudah istilahnya tidak mungkin saya punya anak sudah. Tapi ketika melihat kejadian ini langsung timbul optimis. Wah, berarti saya kalau Allah menghendaki bisa punya anak, ya. Walaupun sudah usia yang sangat tua. Maka di tempat itu, ya, Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, ini di tempat itu, karena tempat ini tempat barokah gitu loh. Ya. Karena Nabi Zakaria itu nabi, ya. Sedangkan Dewi Maryam ini bukan nabi, ya, hanya orang solihah, ya, kasih Allah, tapi dikasih oleh Allah keramat gitu loh, karomah namanya. Nah, Nabi Zakaria melihat kejadian itu tidak menyia-nyiakan kesempatan, di tempat itu berdoa. Ini, ya, makanya kita ini perlu, ya, seperti ibadah itu cari tempat-tempat yang memang barokah gitu. Doa ada tempat-tempat yang barokah, ya. Ini seperti itu. Nabi Zakaria berdoa, ya. Maka di tempat yang barokah tadi itu Nabi Zakaria berdoa dikabulkan oleh Allah. Allah tidak repot gitu loh. Walaupun secara akal tidak mungkin punya anak, tapi kalau Allah menghendaki kun fayakun, bisa terjadi, ya. Maka Nabi Zakaria dikaruniai anak, yaitu Nabi Soleh, ya. Pada saat usianya sudah sangat terlalu tua, ya. Tapi karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bisa terjadi gitu. Nah, ini semua menunjukkan akan
besarnya kekuasaan Allah. Ya. Begitu juga mukjizat Nabi Isa yang datangkan banyak dalam ayat ya, diantaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49, salah satu, tapi banyak ayatnya. Ya, diantaranya wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit thairi. Saya ini diangkat sebagai utusan dari Bani Israel, kata Nabi Isa. Ya. Saya datang kepada kalian membawa bukti, mukjizat dari Tuhan kalian. Apa itu diantaranya? Anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit thair. Nabi Isa itu membuat ya, dari tanah liat dibentuk burung gitu. Ani akhluq lakum min at-tini ka tayri fa anfukhu fi lantas ditiup ya. Fa yakunu tayran bi idznillah, maka menjadi burung betul gitu loh. Burung betul dengan izin Allah, padahal dari tanah liat ya. Jadi ini Allah Maha Kuasa. Hakikatnya Allah yang menghendaki, hanya perantaraan Nabi Isa itu gitu. Ya. Begitu juga wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Aku bisa menyembuhkan orang yang buta ya. Jadi buta asli ya. Tidak ada tempat matanya, ini tidak ada. Jadi rata. Jadi dahi rata itu tidak ada ya. Tapi dengan izin Allah Nabi Isa itu hanya ya, menyentuh terus membelah. Akhirnya terbelah. Kemudian diambilkan ya, tanah liat yang bulatkan gitu. Jadi bulatan mata, kemudian diletakkan, maka menjadi mata yang normal, bahkan lebih daripada mata-mata yang lain. Ini dengan izin Allah. Begitu juga segala macam penyakit, termasuk penyakit belang, penyakit hanya diusap langsung sembuh. Bahkan wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Isa itu termasuk nabi yang diizinkan oleh Allah bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang sudah ratusan tahun mati, dengan izin Allah dihidupkan. Nah ini mukjizat namanya. Dan semua ini Allah yang menghendaki, hanya dengan perantaraan Rasul itu. Ya, Rasul ya tidak bisa apa-apa tanpa dikehendaki oleh Allah. Begitu juga Nabi Isa pernah ketika dimintai mukjizat bukti oleh kaumnya, minta disuruh mendatangkan makanan dari langit. Ya. Maka Nabi Musa memohonkan kepada Nabi Isa, memohonkan kepada Allah, "Bi anzilni ma'idatan minas sama' takunu la'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin." Spontan itu datang makanan dari langit dibawa oleh malaikat. Dan mereka menikmati makanan itu. Ini diantara mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu ya. Belum mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mukjizat yang paling sempurna ya. Banyak mukjizat Nabi yang justru nilainya lebih sempurna daripada mukjizat nabi-nabi yang lain ya. Di antaranya pernah Nabi itu ketika diminta oleh orang kafir bukti, Nabi menunjukkan bukti bulan itu dibelah jadi dua. Bulan dibelah, terus jatuh, yang satu ke Jabal Qubais, yang satu ke bagian gunung yang lain. Ya, dengan izin Allah, semua itu Allah yang menghendaki ya, sebagai bukti bahwa itu benar-benar utusan Allah. Begitu juga pernah suatu saat ketika Nabi itu ya, dituruni wahyu, Nabi berbaring di atas pangkuan Sayyidina Ali ya. Otomatis Sayyidina Ali tidak berani membanguni Nabi ya. Sampai ketika Nabi terbangun itu sudah hampir maghrib. Ditanya Sayyidina Ali oleh Kanjeng Nabi, "Wahai Ali, kamu sudah sholat asar?" "Belum Kanjeng Nabi, saya belum ya. Saya tidak berani gugah sampean."
Akhirnya dengan Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini, Ali ini berada dalam taat kepada engkau dan taat kepada Rasul engkau. Ya. Tolong kembalikan matahari, karena dia belum sholat asar. Maka spontan langsung apa? Matahari yang hampir terbenam itu kembali lagi. Kembali lagi. Itu mukjizat. Allah yang menghendaki. Jadi matahari itu tunduk sama Allah. Ya. Begitu juga seluruh benda-benda padat, pohon-pohon itu taat sama Nabi, nurut. Disuruh apa? Nurut. Jadi pohon dipanggil datang. Itu mukjizat Nabi. Dan berbicara kepada Nabi, setiap Nabi berjalan itu semua pohon-pohon, batu-batu itu mengucapkan assalamualaikum ya Muhammad assalam. Demikian ini mukjizat Nabi. Bahkan batu-batu itu bertasbih di hadapan Nabi. Ya. Termasuk diantaranya ya, batang pohon kurma yang dijadikan mimbar Nabi untuk khutbah karena dibuatkan yang baru oleh sahabatnya, maka dipakai yang baru dan yang lama ini disisihkan. Maka terdengar rintian, menangis gitu, seperti orang menangis. Semua sahabat dengar itu. Kemudian ketika ada rintian itu didatangi oleh Nabi, ternyata ini rintian dari batang kurma itu. Ketika didekati, dipegang oleh Nabi dengan tangannya, diam, tidak merintih lagi. Tapi ketika ditinggal merintih lagi. Sampai kemudian Nabi datang lagi ditawari. Ya. Wahai pohon kurma, apa anda ini ingin tetap jadi mimbar ya, yang sementara di dunia, ataukah kamu ini akan saya jadikan tanaman di surga besok tetap abadi? Ya. Ternyata si pohon ini mau menjadi tanaman di surga. Ya. Puas gitu. Setelah dekap oleh Nabi, ya. Terus tidak merintih lagi karena dijanjikan menjadi tanaman di surga yang abadi. Ya. Jadi ini mukjizat. Semua ini Allah yang menghendaki gitu. Termasuk hewan-hewan itu bisa berbicara dengan Nabi, taat para Nabi. Ya. Di antaranya lagi Nabi ini tangannya barokah dalam makanan maupun minuman. Sering terjadi beberapa ya, peristiwa ketika Nabi para sahabat itu kehausan, membutuhkan air untuk minum dan wudu ya. Maka Nabi bertanya, siapa yang punya air? Ya. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang membawa air 1 gelas gitu. Kemudian tangan Nabi dimasukkan, dengan izin Allah nyumber dari tangan Nabi itu loh. Sampai bisa diminum, dibuat wudu. Ketika ditanya sahabat yang meriwayatkan ini, berapa waktu itu sahabatnya? Andaikan ribuan sahabat pasti mencukupi. Waktu itu kami jumlahnya 1.500 katanya. Kami jumlahnya waktu itu 1.500 sahabat. Bisa, padahal air apa? 1 gelas. Ya. Ini mukjizat namanya. Dan menunjukkan Allah itu maha kuasa. Walaupun akal tidak nutut, masa 1 gelas bisa? Loh, kalau Allah menghendaki bisa terjadi. Dan ini lebih sempurna daripada mukjizat Nabi Musa ketika memukulkan batu dengan tongkatnya. Ya. Keluar sumber 12 mata air. Kalau batu masih bisa diterima karena batu menempel pada tanah. Tapi kalau tangannya Nabi nyumber, lah ini dari mana? Ya. Nah ini benar-benar menunjukkan akan kebesaran kekuasaan Allah. Begitu juga makanan. Mestinya makanan yang hanya cukup dibuat makan 1 orang 2 orang, tapi justru ratusan sahabat bisa makan dari ini. Ya. Termasuk diantaranya lagi mukjizat Nabi Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Nabi melaksanakan perjalanan yang begitu jauh. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu aja kalau ditempuh secara perjalanan biasa, ya, membutuhkan waktu 1 bulan. Ya. Tapi ini hanya ditempuh tidak ada 1 malam. Ya. Itu pun masih naik ke langit. Ya.
ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini termasuk mukjizat. Tidak repot gitu loh, karena itu bukan kehendak Nabi gitu. Yang menghendaki Allah. Bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah yang menjalankannya. Nah, kalau kita ini semua mukjizat-mukjizat telah kita yakini, ya, kita angan-angan, kita perhatikan bahwa semua ini menunjukkan kekuasaan Allah, ya, kita ini timbul yakin kepada Allah, walaupun akal ini ya, mungkin terasa berat, tidak mungkin, tapi ketika kita yakin, tidak ada sesuatu yang sulit gitu. Tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi sehingga orang itu selalu merasa tentrem dengan Allah. Ini diantara sebab yang paling pokok katanya Al-Imam Abdullah Haddad yang akan bisa menguatkan keyakinan, memperbaiki keyakinan itu dengan membaca, mendengarkan dan mengangan-angan akan ayat-ayat yang menerangkan tentang kebesaran kekuasaan Allah, yang menerangkan tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Allah oleh Allah untuk para rasul. Ini wa mahalla bi mu'anidihim min anwa'il uqubat, dan apa yang menimpa orang-orang yang menentang para rasul dari berbagai macam siksaan tadi itu ya, seperti Fir'aun dan kaumnya. Apa itu siksaan? Bencana yang menimpa beberapa macam ya. Wa ma warada fil yaumil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiiin. Dan apa yang datang mengenai yaitu ayat-ayat Quran maupun hadis yang datang menerangkan tentang adanya hari akhir, hari kiamat ya, yang meliputi terjadinya kehancuran alam semesta, kemudian nanti adanya hari bangkitnya ya, kebangkitan manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian adanya dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang ya. Kemudian ada sirat ya, jembatan yang ada di atas neraka jahanam yang pasti dilewati oleh manusia. Ini semua termasuk al-yaumil akhir yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis ya. Min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiiin. Dan apa yang datang mengenai hari akhir, diantaranya Allah itu akan memberi pahala orang-orang yang berbuat baik dan akan menyiksa orang-orang yang berbuat jelek ya. Kemudian beliau melanjutkan wa ila kauni hadzal amri kafian fi ibadati yakin al-isyaratu biqaulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Kata Al-Imam Abdullah bin Haddad, keberadaan perkara ini cukup untuk memberi faedah keyakinan, artinya ayat-ayat yang menerangkan tentang kebesaran kekuasaan Allah ya, menerangkan tentang mukjizat para rasul, menerangkan tentang bencana dan ya, malapetaka yang ditimpakan pada umat-umat terdahulu. Ini cukup katanya, sudah cukup untuk memberi faedah keyakinan, menambah keyakinan orang kalau diangan-angan. Dan hal itu al-isyaratu biqauli ta'ala ditunjukkan, artinya bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang kebesaran kekuasaan Allah, yang menerangkan tentang mukjizat para rasul, yang menerangkan tentang bencana yang menimpa umat-umat terdahulu, itu sudah cukup untuk menambah keyakinan, diisyarahkan dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 51 ini ya. Surat Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ya, di kitab ini cuma sampai situ sempurnanya ayat, ada tambahan inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun ya. Dan apakah tidak cukup pada mereka, artinya pada manusia, anna bahwasanya kami Allah anzalna 'alaikal kitab, telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Apa tidak cukup untuk menjadikan orang itu iman, yakin kepada Allah, kepada kekuasaan Allah gitu. Yutla alaihim, yang mana kitab itu telah dibacakan pada mereka.
Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam hal itu, artinya dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu pasti terdapat rahmat wa dzikra dan pelajaran liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman ya. Kalau orang itu tidak ada iman ya tidak bisa menerima ya manfaat daripada Al-Qur'an, tidak bisa menerima nasihat Al-Qur'an, tidak bisa menerima peringatan dari Al-Qur'an kalau tidak ada iman ya. Itu sebab yang pertama, yang paling pokok ya. Sekarang sebab yang kedua, kata beliau, as-sababus tsani ayyanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma basallahu fima min ajaibil masnu'at wa bada'iil mukawwinat. Sebab yang kedua, hendaklah orang itu memperhatikan dengan pandangan yang diangan-angan gitu loh, bukan sekedar memandang gitu. Pandangan yang diangan-angan pada kekuasaan Allah yang di langit. Jadi mulai langit, matahari, bulan, bintang-bintang dan seluruh planet yang ada. Wal ard, dan di bumi. Wa ma basallahu bima, dan apa yang disebarkan oleh Allah di antara langit dan bumi ini, min ajaibil masnuati, dari ciptaan-ciptaan Allah yang sangat mengagumkan, yang sangat mengherankan. Wa bada'iil mukawwinat, dan ciptaan-ciptaan yang sangat indah ya, yang dilihat oleh manusia ini. Wa ila ifadatil yaqini, dan bahwa melihat, memperhatikan akan ciptaan-ciptaan Allah yang di langit maupun yang di bumi ini akan bisa menambah keyakinan. Al-isyaratu, ditunjukkan atau diisyaratkan bi qauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sampai di situ di kitab ini, tapi lanjutan ayatnya, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surat Fussilat ayat 53 nanti. Surat Fussilat ayat 53. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang bisa menguatkan iman itu melihat dan memperhatikan akan ciptaan-ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, apapun bentuk ciptaan Allah gitu. Ya, akan kami perlihatkan kepada mereka manusia ya, tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami, kata Allah. Tanda-tanda keesaan kami dan kekuasaan kami fil afaq, di segala penjuru, di mana saja sudah. Itu semua menunjukkan akan kebesaran kekuasaan Allah, menunjukkan akan keesaan Allah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita lihat, kita melihat masjid ini, di atas ada atap dari kayu jati ya. Melihat ke atas ada lampu listrik, melihat ada karpet, ada. Ini semua kalau diangan-angan menunjukkan akan kebesaran kekuasaan Allah. Semua ini dari Allah gitu loh. Tidak ada yang tidak dari Allah. Apapun yang kita lihat itu semua dari Allah. Itu di segala penjuru. Kalau diangan-angan, dipikir-pikir, diperhatikan, itu pasti akan menambah keyakinan orang kepada Allah, kepada kebesaran Allah, kepada keesaan Allah. Bahkan wa fi anfusihim. Jadi fil afaq ini seperti matahari ya, yang dulu sudah pernah kami sampaikan, bulan, bintang-bintang, pohon-pohon dan tanaman, angin, hujan, gunung-gunung dan lautan dan lain sebagainya. Ini semua kalau diangan-angan, diperhatikan dengan ya, mengangan, pasti akan menunjukkan, akan bisa menambah keyakinan. Begitu juga wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Insyaallah akan kita sempurnakan pada pengajian berikutnya. Ini sebab yang kedua, masih belum sempurna ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini dapat menguatkan keyakinan kita, sehingga kita akan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
semakin mendapatkan ketentraman dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله من آمين. الفاتحة.